Halo, assalamualaikum, selamat siang loh. Kali ini saya main ke Shimano Bintang Timur Indonesia dan kali ini saya sudah sama Mas David. Nah, Mas David ini adalah marketing dari Shimano Bintang Timur Indonesia. Kali ini kita lagi akan membahas sesuatu yang lagi hot nih Mas David. yes. Line up baru road bike Dura Ace dan Ultegra. Jadi kita akan membahas Dura Ace dan Ultegra 12 speed. Buat beberapa teman udah pada tahu nih karena udah ada sneak peek-nya, beberapa dipakai di race ya Mas. Yes, Biasanya betul. kalau prototype itu ya. Cuman kan kita sebagai orang awam tuh masih nggak tahu sebenarnya yang baru tuh apa sih, apa aja. Jadi kali ini kita akan menanyakan langsung aja Mas David, yang baru dari Shimano ini yang kebetulan yang pasang Dura Ace Yes. 12 speed nih, apa aja sih Mas yang baru Mas? Oke, jadi untuk yang ngomongin ini baru ya, kita ngomongnya mungkin dari depan dulu nih. Siap. Dari Drifternya. drifter. Heeh. Pertama yang pasti brake hood levernya shape-nya berubah. Oh, jadi enak Lebih ergonomis. Lebih yang pasti. ergonomis. Dan brake hoodnya yang ini lebih tinggi ya dari dari yang adiknya, lama. sebutnya. Dari yang previous generation. Terus mungkin teman-teman banyak nanya, ini wireless apa enggak ya, gitu kan? Nah, ya, ini wireless-nya wireless. tuh gimana wireless? Untuk shiftingnya elektronik, tapi modulasi remnya hidrolik. Modulasinya hidrolik. Dan katanya yang modulasi baru lebih enak ya Mas? Ya, jadi untuk shifter Dura SR 9200, dia tuh udah pakai namanya servo wave action. Jadi tuh dia pakai teknologi GRX tuh. Fungsinya apa? Jadi dia bikin modulasi remnya itu lebih rapet ketimbang Dura Ace yang sebelumnya. Oh, Gitu. jadi apa feeling remnya bakalan lebih smooth gitu ya? Ya, lebih kalau dulu mungkin bahasanya lebih dalam, sekarang lebih agak nggak terlalu dalam. Iya. Gitu. Untuk drivetrainnya juga pasti berubah. Teknologi ya 12 speed. 12 speed. Yang membedakan apa sih sebenarnya gear kombonya ya? Kalau Dura Ace, Dura Ace sama Ultegra. ya gear kombonya beda, tapi teknologi sama 12 speed. Teknologinya sama. Terus biasanya nih orang paling banyak tanya itu bobotnya selisih berapa Mas? Bobotnya selisihnya sekitar 200 gram. Sekitar 200 gram. Iya. Jadi bisa buat pertimbangan buat teman-teman yang weight winis, wah aku maunya yang Dura Ace atau aku pakai Ultegra aja cukup kok, cuman selisih dikit. 1130 1130 dan 1134. dan 1134. Kalau yang dulu nih Mas, 1134-nya kalau di road bike itu kan dia masih butuh spacer. Kalau yang baru Nggak perlu. nggak perlu ya. Iya. Jadi dia totally sama ya. Sama. Cuman untuk 1134 yang bikin, jadi nambahnya di mana sih sebenarnya? 12 speed bedanya. nambahnya di mana? Kalau dulu kan kayak apa gear rasionya kan bedanya. Iya. Kalau sekarang kan 12 speed harusnya lebih rapet dong. Bener. Kalau untuk 1134 yang nambah di 34-nya. Oh, 34-nya. Jadi kalau 1130 tambah 34. Yes. Tapi untuk 1130 kita untuk 1130 itu ditambahin gear tengahnya itu 16-nya. Oh. Jadi gapnya, jadi tim Shimano tuh udah Riset gitu. riset bersama tim profesional bahwa mereka tuh butuh sweet spot kan. Sweet spotnya tuh sweet antara spot cadence-nya itu. antara Yang 15, pas. 16, 17. Oh iya betul. Jadi Shimano tuh gear instead tengahnya. bikin koknya lebih kecil, mereka nyisipin 16-nya supaya lebih enak sih pas ibarat Shifting. Saya tahu. jadi saya gapnya paham. nggak terlalu. Jadi buat teman-teman yang itu terutama kerasa kalau datar dan lagi cadence tinggi. Kalau semakin teman-teman pakai gear yang rasionya tinggi, itu biasanya kalau di tengah ketika kita jumping shifting gear itu kita akan apa ya istilahnya kayak ngerusak cadence. Cadence-nya wah dari rendah banget ke tinggi banget. Nah, Betul. cuman dengan teknologi 12 speed jadi cadence-nya akan enak kan. Iya. Jadi ibaratnya cuma naik turun dikit, dia di shifting dikit tetap enak ya Mas. Betul. Dan Betul. untuk chainring yang Dura Ace ngasih 3 opsi juga, yaitu 5034 compact, mid compact 5236, 5236, dan yang paling baru dia ngasih 5440. 5440 ini cocok buat teman-teman yang sering dakot nih. Iya. 5440 karena 52 tuh saya bonceng di belakang tuh kayak udah habis cadence-nya. Berat ya ngejar ya. Apalagi teman-teman yang suka average-nya 45 ke atas, cocok pakai 54 Iya, cocok nih ya. cocok. Tapi kalau buat teman-teman di daerah tetap 5034 enak lah buat nanjak-nanjak yang gradien di atas 20 gitu. Ultegra? Kalau Ultegra cuman ada dua ya? Cuma dua, 5236 sama 5034. Oh, jadi compact sama mid compact aja. Betul. Cuman mungkin bisa ada chainring diganti biasanya. Cuman belum tahu kan. Iya, dia bisa kompatibel tuh saudaraan dua itu. Oh, Jadi kompatibel. aku mau butuh 5440-nya bisa pakai Dura Ace. Terus salah satu nih teknologi yang menurut saya paling oke buat di Shimano ketika 12 speed ini, dulu saya ngira nih ketika dia ganti ke 12 speed dia akan pakai
body free hubnya ganti. Kalau yang sekarang gimana? Oh, untuk sekarang jadi sebenarnya selain group set, Shimano Dura-Ace juga ngerilis wheelsetnya kan, Mas. Oh iya, wheelset Dura-Ace yang baru ya. Nah, wheelset Dura-Ace-nya itu udah ngerilis juga sebenarnya body free hub baru. Dengan mengusung teknologi baru namanya Direct Engagement. Direct Engagement. Ya, terus jadi nggak ada jeda? Dia sistemnya nggak model pakai pulse lagi. Jadi dia modelnya kayak ring gitu. Nanti dia membuat stresnya tuh sebenarnya lebih balance aja. Jadi lebih stiff tuh dari kaki ke rantai terus langsung ke kaset, ke rodanya lebih merata dia. Engagement, jadi kalau modelnya 6-pole kan dia stresnya cuma ada 3 di atas, kalau udah lewat ya 3 dia akan berputar kan. Kalau ini lebih balance gitu ya? Permukaannya stressfulnya dibagi rata semua. Kan biasanya kalau di free hub itu ada yang 3 pole, ada yang 6 pole itu kan. Jadi kan tahanannya tuh di pole-nya itu kan. Nah, tapi kalau ini dia merata gitu ya, Mas? Betul. Nah, tapi untuk teman-teman yang mau upgrade gitu. Nggak perlu berkecil hati bahwa Shimano Dura-Ace dan Ultegra juga kompatibel dengan body free hub yang 11 speed. Yang lama. Wah, itu salah satu yang oke. Jadi kalau teman-teman yang sudah punya wheelset favorit nih, ketika mau ganti ke 12 speed tinggal plug and play ya. Betul, dengan nggak usah ganti body free hub, nggak usah pusing lah. Jadi tinggal beli, pasang. Mungkin kayak sistem integrasi dulu. Sistem integrasinya, wireless-nya. Jadi kan tagline-nya Shimano kan never compromise. Kenapa? Bahwa Shimano tuh memang rilisnya lebih lama lah daripada merek sebelah yang wireless. Kenapa begitu? Bahwa Shimano tuh pengennya upgrade-nya nggak nanggung-nanggung. Jadi even wireless, tapi shifting performance-nya lebih bagus lagi. Dia mengcompare bahwa shifting performance-nya itu lebih cepat ketimbang adiknya yang wired. Yang lama ya? Ya, yang masih pakai wired dia lebih cepet. Jadi udah wireless cepet lagi. Jadi lag-nya itu udah hampir gak berasa dibandingkan teman-temannya yang pakai shifting performance-nya pakai wireless. Kenapa dihilangin? Bahwa sebenarnya kan bahwa kita tahu ya kalau modelnya wireless kan berarti ada data transfer tuh antara shifter, sender sama receiver. Let's say kayak kita pakai Bluetooth lah. Respon time ya. Itu kan butuh banget kan bahwa itu mereka nggak mau kompromi tuh, mereka mau nawarin ini lebih bagus. Pokoknya cepet gitu ya. Ya, sedangkan Ultegra pun juga nawarinnya biasanya kan kita komparasi Ultegra sama Ultegra gitu. Betul. Nah, Shimano tuh komparasinya agak unik. Jadi Ultegra yang wireless itu komparasi sama Dura-Ace yang lama. Dia bilang ini lebih cepat, 50% lebih cepat. 50% lebih cepat. Jadi Ultegra yang baru dibanding Dura-Ace yang lama, Ultegranya lebih oke. Oke, lebih cepat jadi responsifnya lebih mantap lah pokoknya. Jadi nggak berasa. Jadi mungkin ada teman-teman yang pernah ngerasain experience yang wireless shifting. Oh, yang ini agak lag ya. Yang ini sih sebenarnya to be honest ya udah nyobain 2 kali riding, aku tuh lupa kalau ini tuh wireless. Lupa loh ini wireless loh. Hampir zero lag gitu. Iya, jadi pencet tes langsung turun gitu. Suaranya itu khas kalau pakai DI itu tuh, wah kalau udah pakai itu udah cit gitu. Nah, terus lanjut lagi. Ini Mas, apa? Baterainya gimana baterainya? Oke, jadi untuk baterai kalau untuk sistem wireless lain kan biasanya 4 baterai. Jadi FD1, RD1. Nah, Shimano tuh selain mengedepankan performa, dia juga pengen Shimano itu lebih bagus lah untuk sistem integrasi elektroniknya, yaitu dia menggunakan 3 baterai aja. Jadi 2 shifter, untuk RD dan FD memakai 1 baterai aja. Di seat post. Di seat post. Ya. Jadi baterainya di seat post. Dan beberapa orang awam yang belum tahu itu kayak mengira bahwa kalau misalkan pakai DI itu tuh nanti takut kehabisan di jalan. Padahal baterainya bisa tahan berapa lama sih, Mas? Untuk sekali charge Shimano mengklaim bahwa dia sanggup 1000 km. 1000 km. Jadi kalau mau dari Jakarta ke Surabaya kayak masih bisa ya. Dan untuk si wireless shifternya sih dia sanggup 1,5 tahun sampai 2 tahun. 1,5 tahun. Nah, tadi udah ngomongin drivetrain, baterai integrasi, kecepatan, bahwa ini Mas, teknologi sprocketnya. Kan ada yang baru. Benar, kita juga merilis untuk Dura-Ace dan Ultegra kita udah mengusung teknologi namanya Hyperglide Plus. Hyperglide Plus, nah itu bedanya gimana? Bedanya bahwa jadi udah ditambahin speed, bahwa Shimano pengen banget ngasih the best smooth
experience ever gitu. Jadi khasnya Shimano tuh Iya, halus gitu kan. khasnya Shimano emang iya. Ada beberapa temen yang sudah pakai antara Shimano dan merek-merek lain, emang kalau pakai Shimano tuh shiftingnya lebih smooth gitu. Iya, jadi ini dibikin lebih smooth dari Lebih smooth lagi, Iya. flawless. Jadi klaimnya aja Ultegra yang sekarang 50% lebih smooth daripada yang Dura Ace. Padahal Dura Ace yang lama aja udah smooth banget kan. Iya. Ini lebih smooth lagi. Kenapa begitu? Jadi sebenarnya alasannya gini, bahwa Shimano juga, bahwa nambah speed sometimes kita pernah ngerasain teman-teman, aku mau nge-shift ini takutnya kasar perpindahannya gitu. Jadi kadang-kadang kita kasih tekanannya kakinya agak kurang lah supaya dia lebih smooth gitu kan. Nah, karena kita kan berarti lagi riding kita atensinya kita dapat dong, maksudnya kita kebagilah antara jalan sama shiftingnya dong. Betul. Nah, bahwa Shimano tuh pengen kita pas riding kita fokus aja ke jalan. Jalan aja, kamu nggak usah mikir Nggak usah, shifting. mah. Jadi berarti kalau race tuh kamu nggak usah ragu-ragu, shifting aja, Iya. shifting aja. Pasti halus, jadi nggak usah takut untuk kayak change lap-nya kasar, nggak perlu takut. Jadinya dia ngasih ini the best deh buat si experience ridersnya gitu. Dan pengalaman saya sih, saya ada juga grup set di i2, cuman di i2 yang masih seri 6800 series. Iya. Ketika saya pakai, padahal itu udah 2 generasi di bawahnya ini, saya pakai itu aja, itu smooth, jadi nggak pernah salah. Jadi kalau misalkan pakai mekanik, itu kabel mekaniknya itu kan ngaruh ya mas ya? Bener. Kalau nggak di setup yang bener itu kadang ketika kita satu kali pencet itu tek belum nggak langsung pindah. Cuman kalau pakai di i2, saya ngomong yang pakai yang lama, pengalaman itu aja udah halus, Puas banget udah ya. smooth. Apalagi nih 2 generasi di atasnya kan berarti lebih halus lagi ya. Oke. Terus buat ini mas, rotornya. Untuk rotor yang kita, jadi Dura Ace ini untuk segi rotornya ya, dia mengusung pakai saudaranya yaitu XTR, jadi MT900. Jadi kenapa dia pakai itu, bahwa Shimano tuh udah riset bahwa untuk seri rotor ini itu pelepasan panasnya 60% lebih bagus ketimbang Dura Ace sebelumnya. Oh, jadi yang rotornya ini emang lebih bagus gitu ya? Berarti ini average naik nih, nyawanya di sini mas. Iya, kan kalau kita lihat race itu kan tambah lama tambah kenceng. Iya. Padahal kan braking power kan harus penting banget lah buat keselamatan kita. Mempengaruhi handling juga kan. Betul. Terus juga yang signifikan dari bentuk kalipernya juga beda. Bentuk kalipernya beda. Ya. Jadi untuk yang sekarang tuh mungkin teman-teman penontonnya mungkin mekanik gitu ya, mungkin pernah bleeding dari bawah tuh, valve screw sama itunya kan jadi satu tuh. Oh, masuk sama keluarnya. Iya, jadi kan dia mur sama pengeluarannya kan jadi satu. Nah sekarang tuh Shimano bikin 2, jadi selain tadinya aku udah mention tuh, selain best shifting experience, user friendly, sama easy maintenance juga. Jadi bahwa mereka tuh bikin si valve screw sama baut pengeluarannya itu udah dipisah. Jadi kita nggak perlu ngelepas brake calipernya pada frame pada saat bleeding. Oh, jadi lebih mudah untuk disetting. Iya. Terus juga dikasih ini juga mas, brake padnya clearance-nya di 10% lebih lebar. Junctionnya di mana mas? Oh, untuk yang sekarang Dura Ace dan Ultegra sekarang udah nggak pakai junctionnya, udah nggak ada. Udah nggak ada ya? Udah nggak ada. Yang dulu kan frame dulu tuh kadang ada lubangnya di sini. Ya. Kalau nggak di sini buat naruh junction di fly gitu. Jadi untuk yang sekarang, berarti kan kalau ngomongin junction berarti kabelnya banyak tuh. Nah sekarang tuh total kabelnya tuh cuma 2 doang sih sebenarnya, buat RD sama FD aja. RD FD ke baterai aja? Ya, jadi sebenarnya untuk junctionnya udah keintegrasi sama baterainya. Oh, jadi wis enak ya, udah nggak perlu alat tambahan lagi. Dulu kan kita perlu alat tambahan, kayak misalkan ada teman-teman tahu kalau dari Cyclocom itu kan kita bisa tahu kita shifting di gear berapa, itu kan kita butuh junction kalau yang dulu kan. Kalau sekarang udah enggak ya, di fly itu. Jadi ngomongin itu, aku jadi ingat nih bahwa untuk Dura Ace dan Ultegra yang baru ini nih, untuk RD-nya dibikin compact banget nih, selain desain dan fungsinya juga. Ya, apa sih maksudnya? Bahwa RD-nya itu udah dibikin jadi kayak charger, wireless unit, sama junction A-nya itu udah dibikin satu, jadi satu ya? Sama RD. Jadi teman-teman buat kayak mau setting wireless, misalnya setting semi synchro shift, maintenance, itu udah based on smartphone aja. Oh, sekarang udah ada aplikasinya? Udah ada aplikasinya. Kalau dari dulu kan harus pakai laptop kalau buat setting-setting atau update. Sekarang pakai
handphone aja aplikasi, lebih enak nih. Lebih enak, jadi lebih user friendly juga kan, maksudnya teman-teman buat customisasi sendiri bisa gitu kan. Oke deh. Oh iya, terus buat info juga, sekarang itu Ultegra sama Dura-Ace udah nggak ada yang kabel biasa ya Mas? Jadi untuk seri ini 8100, 9200 Shimano cuman ngasih offer wireless semua ya sekarang? Wireless dan elektronik aja. Jadi semua sekarang sudah wireless. Jadi kalau rim brake-nya sih masih ada. Masih. Ultegra, Dura-Ace itu masih ada kan rim brake-nya, cuman semuanya sudah go wireless ya. Jadi kayak gini. Jadi kan kita tadi ngomongin wireless ya. Bahwa sebenarnya Shimano Dura-Ace dan Ultegra itu juga wired option juga. Jadi Mas misalnya aku mau wired itu juga bisa. Oh bisa? Bisa, jadi nggak fully wireless. Untuk disc brake itu bisa dua opsi koneksinya, bisa wired, bisa wireless. Nah kalau wired gimana? Wired tuh mungkin lebih kayak teman-teman yang aku mau tambahin shifter tambahan di clip on. Oh itu tapi mungkin jarang orang yang tahu. Jadi dari Shimano itu bisa pasang yang di sini itu kan Mas? Sprint shifter atau climb shifter itu kan, itu di handlebar. Jadi kalau misalkan teman-teman tahu bisa ada di kliknya itu kan butuh tambahan kabel lagi. Iya, lalu juga benefitnya apa? Kalau misalnya yang tim pro pakai wired event 12, kenapa? Bahwa itu lebih memudahkan mekanik buat ngecek diagnostik. Itu lebih gampang kan, nggak harus nunggu koneksi pairing tiap hari. Udah tinggal colok aja biar cepet. Mempermudah si mekaniknya dalam bekerja kan. Terus dan untuk wired baterainya lebih tahan lama. Jadi buat temen-temen nih, misalnya kan tadi aku mention wireless kali charge 1000. Aku mau yang lebih dari 1000. Bisa pakai wire. Cuman maksudnya tetap elektronik kan? Iya betul. Elektronik juga, cuman ada kabelnya sama yang wireless gitu ya? Kalau yang wired lebih tahan lama? Betul. Karena dia komunikasinya pakai kabel ya? Benar. Jadi untuk wired, wired dan wireless option itu bisa di disc brake. Bisa di disc brake. Cuman kalau yang di rim brake cuman wired aja. Wired aja. Nggak ada wirelessnya. Nggak ada. Mungkin teman-teman penasaran kenapa nggak dibikin wireless juga ya. To be honest, aku pribadi juga nggak dapet info ya. Iya, sama jawaban yang memuaskan hatiku juga sebenarnya. Kayak kenapa ya tanggung. Tapi aku yakin semua itu ada kebaikan lah. Terus nih, yang biasanya banyak ditanyakan, harga tuh sekitar berapa sih Mas? Ultegra dan Dura-Ace yang baru Shimano 12 speed. Untuk Dura-Ace range harganya itu about 45 juta sampai 50. Yang Dura-Ace. Ya. Dan disc ya? Disc dan rim brake sih sebenarnya. Jadi selisihnya nggak terlalu jauh. Range harganya 45 sampai 50. Kalau yang Ultegra? Dan Ultegra itu range-nya 25 sampai 30. 25 sampai 30 antara yang disc dan betul. Jadi buat acuan harga lah. Jadi first batch-nya itu yang pasti Dura-Ace dulu. Jadi biasanya kan kita ketika ada barang baru tuh, kalau ada teman-teman yang aku pengen yang pertama, nah first batch-nya itu sekitar akhir tahun kan ya. Terus nanti biasanya kalau sudah berjalan ya nanti sudah mulai banyak gitu biasanya. Mari kita tunggu siapa yang pertama pakai Ultegra atau Dura-Ace baru. Siapa tahu Mas David udah pakai. Aku udah pakai. Mungkin abis ini Mas Doni bisa dapat kesempatan. Ntar kita tunggu kalau sudah ada sudah banyak, terus nanti kita akan review lebih lanjut gimana user experience pemakaiannya. Yes. Mas David, terima kasih infonya dan penjelasannya. Semoga video singkat ini bisa untuk memberikan edukasi teman-teman buat informasi lah tentang grup set Shimano yang baru Ultegra dan Dura-Ace. Ntar kalau misalkan kita ada update Shimano lagi, semoga kita bisa bikin video baru lagi. Terima kasih Mas David. Thank you. Terima kasih. Mau yang belakang ya? Yang sekali banyak itu bisa? Taruh dari atas kali. Jadi untuk ininya Mas, nih ada mungkin bisa di close up ini. Close up-nya mungkin dari ke atas kali karena ini ada lampunya.
Oh, Tuh ini lampu. oh iya ada lampunya itu kelihatan. Atau enggak dari sini kali ya? Oh iya siap. Ini jadi kalau dulu kan pencet baterai terus merah. Iya. Kan baterai, pertama baterai terus abis itu mode shifting kan. Dipencet dua-duanya Nah itu. sekarang tuh warna shiftingnya beda, sekarang jadi biru kayak ini baterai. Ini baterai. Terus abis itu mode shifting. Oh, biru itu ya. Terus ya kalau misalnya ini modenya semua di sini nih, sini synchro ya kan, full gitu kan. Terus aku mau kasih juga kalau misalnya, nah pakai HP. Jadi pas tanggal 1 dia rilis, dia juga ngerilis Shimano yang itu projectnya. Ya itu aplikasinya itu. Iya, jadi untuk sistemnya kan yang aku bilang tuh gampang banget. Nanti langsung bisa kayak update itu bisa dari Iya, sini ya. semua maintenance, semua udah basis apps aja. Udah lebih praktis ya. Wah, kalau udah connect ya, kalau udah ketahuan semua aja ya. Nah, dia langsung membaca kan semua. Nah, udah nih. Oh, Kita langsung bisa ketahuan ya. pilih apa. Misalnya dia kebiasa. Kalau sekarang kalau itu dia kita harus pairing dulu. Baru kita bisa setel, oh kita mau sync up-nya apa. Kita bisa sesuaiin dengan kita sendiri. Bisa diganti-ganti ya? Iya. Kayak misalnya mungkin apa? Ini juga bisa add wireless switch juga. Ini synchronous-nya bisa dipilih itu. Lebih praktis lah ya. Iya, jadi udah base handphone aja. Oke, siap. Terima kasih, luar biasa. Oh iya, terus Mas, kalau tentang ini cross chain itu gimana? Cross chain? Jadi kan si full synchro tuh Shimano kan ngasih fitur full synchro sama semi synchro. Jadi itu sebenarnya fungsinya kita ngurangin cross chain-nya kan. Bahwa itu kan sebenarnya nggak efisien. Bahwa jadi Shimano tuh udah bikin modul gimana caranya kita tuh cuman mainin RD-nya aja. Jadi dia punya hitungan bahwa kayak contoh. Oh, jadi kalau kita mainin RD-nya aja dia harus udah depannya udah pindah gitu ya. Oh iya. Dia langsung naik kan, langsung naik. Jadi dengan handphone juga kita bisa setting. Sesuai. Ini rasionya kan ada 2, berapa. Rasio di mana dia udah harus depannya pindah ke atas gitu ya. Jadi pas dia naik kayak yang big ring, jadi kita cadence-nya tetap terjaga. Nah, itu tuh kita bisa setel sesuai sama sukanya kita gimana sih. Otomatis ya. Iya. Kalau misalnya ini kan naik, kita bisa juga ke pas ini. Ya naik, mesti dia langsung turun ya? Nah, oh iya. Tuh, belakangnya langsung turun. Jadi kan karena sebenarnya kalau cross chain itu sangat tidak direkomendasikan Shimano, cuman kalau dipakai group set ini tuh dia akan otomatis ya Mas. Betul. Jadi ketika dia udah mau cross chain, dia depannya akan pindah. Kalau gearnya yang belakang ke paling bawah, gearnya depan akan pindah ke yang besar. Tapi kalau gearnya belakang ke atas yang enteng, nanti yang depan akan otomatis ke yang enteng. Bener. Mungkin teman-teman juga penasaran nih, ini chargingnya di mana sih? Apanya? Chargingnya di mana sih? Nah, chargingnya di sini tuh. Oh, chargingnya sekarang di sini. Iya, nanti dia dulu kan Shimano bikin tuh charging power meter sendiri. Iya, sendiri-sendiri. Nah, dia udah bikin satu buat power meter sama ini sendiri. Jadi, berarti kalau besok misalkan pakai yang Ultegra atau Dura-Ace power meter, casnya jadi satu? Sama-sama. Oh, enak ya? Enak, jadinya nggak perlu. Misalkan dulu kita bawa charger buat DI2, charger buat power meter, sendiri-sendiri ya. Sekarang jadi satu ya? Bener. Luar biasa. Semuanya sistemnya terintegrasi. Jadi, kapan upgrade? Wah. Oke. Mas David, terima kasih sekali informasinya. Terima kasih, Mas Ditunggu Doni. riding-riding di Jogja, Mas Willy. Siap. Terima kasih.